Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladziina istafa wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para pengurus masjid, imam, khatib Bilal Warim, dan seluruh jemaah masjid Nurul Hidayah, Nurul Huda, Sumber Bening, Curug Lebong, Rejang Lebong. Alhamdulillah, Allah karuniakan kepada kita kesempatan untuk berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah, insyaallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah buat sebuah keputusan bahwa bahagianya manusia dalam amal agama yang sempurna. Amal agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemajuan agama ini tergantung kepada kepandaian kita untuk melakukan duplikasi. Kalau kemajuan dunia ini tergantung kepada kepandaian kita melakukan inovasi. Majunya agama dengan kepandaian duplikasi. Majunya dunia dengan kepandaian inovasi. Agama ini semakin pandai menduplikasi bagaimana cara wudhunya Rasulullah, cara qiyamnya Rasulullah, cara baca Qur'annya Rasulullah, cara rukuknya Rasulullah, cara sujudnya Rasulullah, cara duduknya Rasulullah, cara salamnya Rasulullah. Semakin pandai kita meniru atau menduplikasi cara Rasulullah, semakin maju agama kita. Begitu juga bagaimana Rasulullah mengurus masjid. Semakin pandai kita meniru cara Rasulullah mengurus masjid, maka semakin maju masjid kita. Bagaimana Rasulullah mengurus masjid? Satu hari saya di Bombay, di India. Bombay itu tempat bintang-bintang film Bollywood. Kuch Kuch Hota Hai. Itu masjid lebih kurang sebesar ini, tapi hanya satu tingkat. Ini masjid luar biasa, 2 tingkat. Pasti orang-orang tua dahulu pendiri masjid ini punya cita-cita besar. Jangan sampai anak cucunya nanti datang ke masjid tidak muat masjid, sehingga dibelanjakanlah hartanya, dijual mungkin kebunnya, dijual sawinya, dijual kacangnya, dijual kolnya. Harta yang dikumpulkan dibawa ke masjid, supaya anak cucunya ini jangan ada yang sholatnya di jalan-jalan. Sampai masjid ini bikin tingkat. Tapi kalau dia melihat sekarang ternyata yang lantai bawah saja tidak perlu, bisa menyesal dia dalam kubur. Aduh, seandainya dulu uang saya itu uang jualan sayur saya bikin jembatan, setiap menit, mungkin setiap detik ada orang lewat, maka setiap detik itu pahala mengalir kepada saya. Kalau uang saya dulu, uang jualan sayur saya dulu, saya berikan kepada pondok pesantren, ada orang baca Quran di situ, setiap satu huruf yang dibaca 10 pahalanya mengalir kepada saya. Dia baca alif lam mim 30 pahalanya mengalir kepada saya.
Bagaimana kalau satu surat dia baca? Bagaimana kalau satu juz dia baca? Bagaimana kalau 114 surat dia baca? Semua mengalir kepada saya. Bagaimana kalau yang baca 2 anak? Bagaimana kalau 20 anak? Bagaimana kalau 200 anak? Bagaimana kalau 2000 anak? Semua mengalir. Tapi sekarang ternyata uang saya dulu saya taruh di masjid. Ternyata masjid tidak ada isinya. Menangis dalam kubur. Kalau dia bisa bangkit dalam kubur, dia akan bangkit. Menendang batu nisannya. Kemudian pergi ke masjid, membongkar kotak amal. Mana uang saya? Kembalikan. Saya mau pindahkan ke jembatan. Saya pindahkan ke pondok pesantren. Kenapa masjid ini kosong? Itu mungkin dia menangis-nangis sekarang di dalam kubur. Bukan tidak ada orang. Anak cucunya sudah banyak. Anaknya sudah beranak, cucunya sudah beranak, cucunya beranak. Cita-cita dia agar pahala mengalir, pahala sholat, pahala zikir, pahala doa mengalir ke alam kuburnya, ternyata tidak tercapai. Menyesal. Allah Akbar. Semoga Allah Ta'ala mencahayai kuburnya orang-orang yang telah membangun masjid ini. Masjid Nabi itu telah ditiru oleh masjid yang di India tadi. Kami sholat zuhur di sini penuh. Kami sholat asar penuh juga. Kami sholat maghrib penuh juga. Kami sholat isya penuh juga. Kami sholat subuh malah lebih penuh lagi. Sampai di teras-teras orang sholat subuh. Dalam hati saya berpikir, ini kan India. India itu negeri Hindustan, negara orang Hindu. Kalau kita lempar batu, yang kena kepalanya itu orang Hindu. Kalau kita di sini lempar batu, kena kepalanya orang Islam. Tapi hadirin yang mulia, kenapa masjid mereka ini bisa penuh? Ternyata setiap pagi setelah mereka sholat subuh, imam kemudian menghadap kepada jemaah. Dia memperhatikan satu demi satu. Siapa yang tidak tahu? Jadi imam itu sunnah menghadap kepada jemaah setelah selesai sholat. Bukan sekedar menghadap, tapi maksudnya itu mengabsen. Kenapa Abdullah tidak hadir? Kenapa Kang Wagio tidak hadir? Kenapa Mas Yono tidak hadir? Kenapa Mas Kenapa sudah tidak hadir? Itu kerjanya imam absen. Itu bukan kerjaan baru, saudara-saudara. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak ada satupun lagi balik yang berani meninggalkan sholat berjamaah di masa Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang munafik pun sholat berjamaah di masa Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah, ada 2 waktu bagi orang munafik sangat berat bagi dia untuk datang ke masjid. Waktu kapan itu? Waktu Isya dan subuh. Karena gelap. Tidak seperti masjid kita ini, subhanallah, terang benderang. Kita tidak bisa membedakan antara siang dan malam. Masjid Nabi waktu malam gelap. Tahun ke-9 baru ada pendeta masuk Islam, asal Palestina, namanya Tamim Ad-Dari. Dia bawa lampu teplok. Masuk gereja dia biasa terang. Sekarang kalau masuk masjid gelap. Jadi dia bawa lampu teplok dari rumah. Nabi tanya kepada Umar, siapa yang bawa lampu itu? Itu tahun ke-9. Kata Sayyidina Umar, itu kartun baru ya
Rasulullah. Namanya Tamim Ad-Dari, baru masuk Islam, mantan pendeta. Kata Rasulullah, ini orang di akhirat nanti dia akan dapatkan balasannya, tapi di dunia pun dia akan dapatkan balasannya. Satu hari terjadi gempa di Madinah. Lahar mengalir dari Jabal Haram. Rasulullah sudah tidak, Abu Bakar sudah tidak. Pemerintahan waktu itu dipegang oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Orang-orang datang kepada Umar, "Ya Umar, lahar mengalir dan Jabal Haram, gunung meletus dan Jabal Haram mengeluarkan lahar mengalir ke kota Madinah." Yang teringat oleh Sayyidina Umar waktu itu adalah Tamim Ad-Dari. Panggil Tamim, panggil Tamim, panggil Tamim. Maka Tamim pun dipanggil. Tamim, kamu usir lahar yang mengalir dari Jabal Haram. Tamim Ad-Dari ini sudah dilatih untuk menjadi makmum yang taat kepada imam, makmum yang taat kepada amir. Jadi walaupun dia tidak punya bulldozer, ketika diperintahkan kamu pergi mengusir lahar itu, maka dia langsung pergi. Modalnya tongkat sama sorban, dia putar-putar sorbannya dengan tongkatnya. Diperintahkan, wahai lahar, kembali kamu. Subhanallah, api yang menyala-nyala, lahar yang panas itu berjalan mundur mengikuti perintah Tamim Ad-Dari. Terus naik ke atas, dikejar oleh Tamim Ad-Dari sampai masuk seluruhnya ke dalam lubangnya, sampai ditutup dengan batu oleh Tamim Ad-Dari. Kesaktian diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Tamim Ad-Dari hanya gara-gara membawa satu lampu teflon ke masjid Nabi SAW. Kira-kira gimana lagi kesaktian yang akan diberikan kepada pengurus masjid ini yang telah menerangi masjid ini begitu banyak lampunya? Kalau gunung Ka'bah ini meletus, lahar mengalir dari gunung Ka'bah, maka yang bawa lampu di masjid ini silakan bawa tongkat dan serban, usir lahar dari gunung Ka'bah. Fungsi. Itu bukti sejarah bumi ini tunduk kepada orang-orang beriman. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid di India, imamnya menghadap kepada jemaah. Diperhatikan satu persatu. Siapa yang tidak datang? Itulah yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu, meniru kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, meniru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan yang ditempuh Rasulullah SAW telah diduplikasi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, telah diduplikasi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau jalan itu kita duplikasi juga, maka kesaktian yang diberikan Allah kepada mereka dahulu itu akan diberikan juga kepada orang berjalan Allah insyaallah. Sepeninggal Rasulullah SAW, kepemimpinan dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abu Bakar, di masa Rasulullah SAW dia membayar zakat unta dengan talinya. Sekarang di masa Abu Bakar dia bayar zakat unta tidak dengan talinya. Aku akan perangi dia. Ayam kusudin wa ana hayy, kata Abu Bakar. Apakah agama ini berkurang sedangkan Abu Bakar ini masih hidup? Apakah jamaah masjid akan berkurang sedangkan imam masjid ini masih hidup? Apakah 2,5 jam akan berkurang sedangkan Pak Suhail masih hidup? Apakah jalan akan berkurang sedangkan Pak Husain masih hidup? Hadirin yang mulia, Umar bin Khattab satu hari dia memimpin sholat subuh. Selesai salat, dia menghadap kepada jemaah. Satu demi satu dia tatap wajah jemaah. Sepertinya ada yang kurang hari ini. Ada yang kurang pada subuh hari ini. Dia lihat sekali lagi. Oh iya, ada yang kurang. Kemana itu Sulaiman bin Abi Hartham? Para sahabat itu. Kemana Sulaiman bin Abi
Saya berani ngomong, kami tidak tahu wahai Amirul Mukminin. Kemarin subuh dia ada, siang zuhur dia ada, sore ada, asar, maghrib dia ada, isya juga ada. Hanya subuh ini aja dia tidak ada. Maka apa yang dilakukan Umar? Baik, saya sendiri yang akan datang ke rumah. Coba, Umar bin Khattab itu bukan hanya ketua DKM, bukan hanya ketua yayasan, bukan hanya imam masjid, bukan hanya khotib, bukan hanya sebagai Bilal, bukan hanya sebagai Gharim. Umar bin Khattab ini adalah Amirul Mukminin, Khalifah, pemimpin seluruh kaum muslimin, pemimpin negara Islam. Negara Islam bukan hanya Madinah, negara-negara taklukan Islam di Afrika sampai ke negara-negara Asia. Pemimpinnya adalah Umar bin Khattab. Presidennya adalah Umar bin Khattab. Dia mau mendatangi satu warga yang tidak ke masjid. Kita doakan presiden kita mendatangi rumah warga yang tidak ke masjid. Kita doakan gubernur mendatangi rumah warga yang tidak ke masjid. Kita doakan wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, semua mendatangi rumah warga yang tidak ke masjid. Amin ya Allah. Amin. Kalau ini dilakukan di Indonesia, negeri kita akan menjadi negeri yang sangat sejahtera. Negeri kita hijau royo-royo, subur gembur, gunungnya mengandung emas, di Lebong ada gua kacamata. Subhanallah, Pak Guru udah kesana, Pak Cipto udah kesana, hampir terpeleset masuk ke dalam lubang emas. Allah, negeri kita ini subur. Ada perak lagi di dalam sana. Ada batu bara lagi di barat sana. Ada intan berlian di negeri kita ini. Ada minyak bumi, ada gas. Lautnya ini luas, gelombangnya besar. Ada ikan paus, ada ikan hiu, ada macam-macam ikan besar-besar. Di dasar laut ini ada lagi mutiara. Kaya raya negeri kita. Kalau pandai mensyukuri, maka negeri kita akan menjadi negeri yang sangat makmur. Negeri Arab di sana yang gersang, kering kerontang, sejauh mata memandang, batu, pasir, debu, hujan mungkin setahun sekali. Kita ini masya Allah, pagi hujan, siang hujan, sore hujan, malam hujan, subur tanaman-tanaman, sayur subur. Tapi hadirnya mulia, kita ini tidak mengindahkan panggilan Allah. Gunung hanya dilobangi, lautan diseberangi, masjid dilewati. Cuek kita terhadap panggilan Allah. Negeri-negeri yang gersang di sana, begitu terdengar seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang nyampur langsung tinggalkan campur. Yang dagang langsung tinggalkan dagangannya. Yang kantor langsung tinggalkan kantornya. Yang main bola langsung tinggalkan stadionnya. Sejahtera kehidupan mereka. Banyak orang Indonesia kerja di sana, di negeri Arab. Saya sudah jumpa orang Indonesia yang kerja di Saudi. Saya sudah jumpa orang Indonesia yang kerja di Dubai. Saya sudah jumpa orang Indonesia yang kerja di Qatar. Saya sudah jumpa orang Indonesia yang kerja di Oman. Itu negeri-negeri yang gersang. Orang Indonesia meninggalkan negerinya yang subur. Hadirin yang mulia, karena kita cuek terhadap panggilan Allah. Panggil polisi, langsung mampir, gemeteran. Apa salah? Oh, nggak pakai masker. Ya Allah. Saya bawa mobil keluar dari balai kota, dari mana? Dari balai. Keluar dari rumah dinas wali kota.
belok kiri, tiba-tiba dia stop polisi. Oh, apa salah saya? Saya ini pakai mobil plat merah, sesama aparatur negara. Bukan kan? Nah, oh iya, nggak pakai masker. Dalam mobil sendiri kita harus pakai masker. Ya Allah. Hadirin yang mulia, di Bombay, masjid itu aneh, subuh lebih banyak lagi orang. Ternyata imamnya setelah sholat mengabsen siapa yang tidak datang, meminta laporan. Karena di belakang itu dia tidak lihat, tapi yang dilapor, yang belakang itu melapor. Oh, Sahrukhan tidak datang. Dua orang pergi ke rumah Sahrukhan. Yang sana lagi, oh ini Amitabh Bachchan tidak datang. Dua orang pergi Amitabh Bachchan. Allah. Siapa lagi tidak datang? Ada Shashi Kapoor tidak datang. Dua orang pergi ke rumah Shashi Kapoor. Subhanallah. Jadi selalu dikirim dua orang mendatangi rumah-rumah lelaki yang tidak datang ke masjid. Apa yang dilakukan di sana? Kalau dia sakit, subhanallah, betapa senangnya orang sakit dikunjungi orang masjid. Kalau dia sibuk, betapa senangnya orang masjid membantu kesibukan. Orang itu senang dibantu orang masjid kesibukan. Kalau dia keluar kota, betapa senangnya dia keluarganya dikunjungi orang masjid. Hari ini kita cuek. Ada orang sudah seminggu nggak datang ke masjid, masih belum ditanyain mana itu di Karno. Jangan Karno ya. Nanti ada yang mana? Siapa namanya ya? Si Fulan aja lu. Mana si Fulan? Kok nggak datang? Ada yang nanya. Dua minggu tiba-tiba datang berita secari kertas. Inna lillahi wa inna ilaihi telah berpulang. Hai. Ada di kompleks saya, Pak Cinta tahu. Di kompleks saya itu ada orang kita datangin, jauh lain. Setiap kali kita datangin selalu digonggongin anjing. Kita selalu digonggongin. Sampai akhirnya kita mengambil kesimpulan, ini bukan orang Islam. Setiap kali kita datangin, gonggongin anjing. Dia tidak pernah ke masjid. Kita datangin, gonggongin anjing. Akhirnya kita nggak pernah datang lagi. Suatu hari tiba-tiba dia datang sendiri ke masjid. Masya Allah. Semua orang masjid itu berdiri. Imam juga berdiri. Ternyata dia masuk ke masjid, melewati saf demi saf. Dia melewati tempat imam, langsung berdiri berbaring di depan imam. Dia tidak mau sholat di belakang imam. Maunya disolatin oleh imam. Baru kita tahu ternyata dia orang Islam. Nggak ada di sini. Ada yang mulia. Setelah selesai musyawarah, kemudian mereka melakukan taklim setengah jam. Setelah taklim, sholat isyraq. Setelah isyraq, bentangkan supra, makan. Setiap pagi makan. Tersedia makanan di masjid. Nabi makan di masjid. Sayyidina Abu Bakar makan di masjid. Sayyidina Umar makan di masjid. Sahabat-sahabat mulia makan di masjid. Ulama-ulama makan di masjid. Masjid ini bukan hanya tempat sholat. Masjid ini pusat pembinaan umat. Dari mau menikah sampai mati masjid yang ngurusi. Dibentangkan semua. Kalau di kita itu tersedia singkong rebus, susu, kopi, jahe. Orang-orang tuh mau pergi ke kantor, itu udah siap mereka. Jadi dari subuh mereka udah sholat subuh di masjid, kemudian ikut program tadi, kemudian dia sarapan pagi. Dari masjid dia berangkat ke kantor.
Dari masjid dia apa yang dilakukan? Mengambil rahmat. Ketika masuk masjid membaca doa, Allahumma ftahli abwaab rahmat. Ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmat. Dia mengambil rahmat di masjid. Kemudian dia pergi ke kantornya. Dia pergi ke tempat perdagangannya. Di sana dia menebarkan rahmat. Pulang dari kantor, pulang dari tempat perdagangan, kembali ke masjid lagi, mengambil rahmat lagi. Kemudian pulang ke rumahnya. Yang dibawa pulang ke rumahnya adalah rahmat. Ada orang dari rumah langsung ke pasar. Sudah tahu pasar tempatnya setan. Dari pasar langsung pulang ke rumah membawa setan. Marah-marahan dengan istri, berantem dengan anak, kadang berantem dengan mantu, berantem dengan mertua, kadang dengan tetangga, kadang dengan saudara, gara-gara warisan kakek. Ini tidak dibagi dengan adil menurut pikiran ini. Ini karena dari tempat setan langsung pulang ke rumah. Coba kalau rute perjalanan harian itu dari rumah ke masjid, kemudian ke kantor, bawa rahmat. Dari kantor kembali ke masjid, baru pulang ke rumah, bawa rahmat. Indah Islam. Ini yang kita mau duplikasi. Kalau kita tidak menduplikasi amalan di masjid Nabi, maka nanti takut masjid kita tidak diakui sebagai pengikut masjid Nabi, tidak diakui sebagai cabang masjid Nabi. Seluruh masjid di dunia ini harusnya menjadi anak cabang masjid Nabi. Kalau tidak mengikut kepada apa amalan yang ada di masjid Nabi, takutnya masjid kita tidak diakui sebagai anak cabang masjid Nabi. Kalau tidak diakui sebagai anak cabang masjid Nabi, terus kita mau menjadi mana masjid kita? Saya salut dengan misi masjid ini, subhanallah. Senantiasa ada amalan amal ma'ruf nahi munkar setiap hari. Ini masjid luar biasa, sesuai misi Rasulullah SAW. Bagaimana agar orang nasihat menasihati, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ini misi masjid ini. Bagaimana agar mengajak setiap dalam dibalik sholat berjamaah di masjid. Ini misi masjid ini. Persoalan itu dikerjakan apa tidak? Jangan hanya ditulis. Bagaimana agar nilai-nilai Islam ini diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Silaturahim, saling mengunjungi, saling memberikan hadiah, saling mendoakan. Ini misi masjid ini. Kalau nggak percaya baca itu, sudah ditulis besar-besar di sini. Ini misi dakwah masjid ini. Ada yang mulia, masjid di India, di negeri Hindu, sampai teras-teras orang sholat. Ada satu masjid di Madras, masjidnya 2 tingkat. Zuhur, saya sholat di sana. Di Tamil Nadu. Tamil Nadu dari Delhi itu orang naik kereta api 72 jam, 3 hari kereta api. Bisa dibayangkan. Jadi kereta apinya itu ada tempat tidurnya, kamar mandinya bagus, bersih. Jadi kita makan tidur sama 3 hari kereta api. Sampai di Madras. Itu hari Senin, bukan hari Jumat, hari Senin. Itu satu soft kira-kira 50 orang. Saya hitung, saya sengaja naik ke lantai beberapa soft ke belakang. 10 soft, 500 orang sholat zuhur hari Senin di Madras, di India, negeri Hindu. Jadi orang-orang Islam rata-rata di India itu hidupnya sejahtera karena mereka menjaga sholat. Di masa Nabi SAW ada orang mengadu kepada Rasulullah, kesulitan ekonomi. Rasulullah bukan kasih bibit, sana kamu tanam, berkebun. Rasulullah bukan kasih kambing, sana kamu ternak. Rasulullah bukan kasih duit, sana kamu dagang di pasar. Tapi Rasulullah bacakan ayat wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluarga sholat.
Sholat ini adalah solusi masalah ekonomi. Orang hari ini nggak bisa menghubungkan antara sholat dengan ekonomi. Nggak bisa. Para pakar ekonomi juga nggak sampai itu fikirnya kepada menyelesaikan masalah ekonomi dengan sholat. Tidak sampai fikirnya bagaimana mengatasi masalah ekonomi dengan sholat. Padahal jelas-jelas dalam surat Az-Zariyat Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini, menciptakan gunung, lautan, pepohonan dan hewan-hewan. Itu telah mengumumkan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, bahwa di langit aku letakkan rezeki kamu, dan apa-apa yang aku janjikan untuk kamu aku taruh di langit. Jadi alamat rezeki itu Allah Ta'ala letakkan di langit. Dan karena kasih sayang Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kendaraan untuk naik ke langit, berikan kepada kita tangga untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Dengan sholat orang-orang dahulu selesaikan masalah. Dengan sholat orang-orang dahulu membuka khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat yang dilakukan sahabat radhiyallahu anhu, kehidupan mereka dari jahiliyah, kehidupan mereka dari bermusuhan, kehidupan mereka dari berperang satu sama lain, kehidupan mereka dari penuh kemiskinan, itu berubah menjadi alim, berubah menjadi berkasih sayang, berubah menjadi damai, dan berubah menjadi kaya raya. Saya senang menceritakan bagaimana ada seorang perempuan janda. Itu dalam sehari dia bisa menyedekahkan uangnya 10.000 dirham. Kalau di masa pemerintahan Umar, 1 dinar sampai 7 dirham. Jadi 1 dinar itu sama dengan 4 gram emas. 4 gram emas. Kalau di Jakarta emas harganya 1 gram itu 1 juta. Kalau di Lebong sana 800.000 ya. Di Jakarta 1 juta. Jadi kalau 1 dinar itu sama dengan 4 juta. Kalau 1 dirham kira-kira 2,5 juta. Kali 10.000, 2,5 miliar. Janda belanjakan hartanya 2,5 miliar sehari. Kira-kira kalau negaranya tidak sejahtera, bisa nggak penduduknya seperti ini? Ada seorang perempuan tua lewat pengemis. Dia mencari-cari kotoran unta untuk dikeringkan kemudian dijual menjadi kayu bakar. Maka Sayyidina Hasan melihat, itu ada perempuan, panggil di sini. Dipanggil, hai perempuan tua, aku ini berikan kamu 1.000 ekor kambing. Sedekahnya 1.000 ekor kambing, bukan 1.000 ikan sawi. 1.000 ekor kambing dikasih, bahkan masih dikasih lagi 1.000 dinar. 1.000 dinar tadi, 1 dinar 4 juta kali 1.000, 4 miliar. 4 miliar ditambah 1.000 ekor kambing. Begitu kambingnya digiling, itu Sayyidina Husain, adik dari Sayyidina Hasan melihat, itu ada nenek-nenek bawa kambing banyak sekali. Itu dari siapa? Dikasih sama kakak. Berapa dikasih? 1.000 ekor. Terus apa lagi? Dikasih uang 1.000 dinar. Aku juga kasih 1.000 ekor kambing, 1.000 dinar juga. Coba. Lewat lagi rumah Abdullah bin Ja'far, pamannya dia. Dia lihat ada nenek-nenek menggiring kambing begitu banyak. Maka dia tanya, siapa itu? Dari mana kambing? Nah, itu dikasih sama ponakan. Ini aku kasih dia 2.000 ekor kambing dan berapa uangnya? 2.000 dinar. Masya Allah. Jadi dia dapat 4.000 dinar
Dan kambing berapa? 4.000 ekor kambing. Jadi kalau duitnya 16 juta ditambah 16 miliar ditambah 4.000. Kalau negerinya tidak sejahtera, kira-kira bisa nggak orang sedekah seperti itu? Subhanallah. Negerinya sangat sejahtera, dari sangat miskin. Sampai sekarang sejauh mata memandang kering kerontang. Semestinya negeri kita yang seperti itu. Ini Pak Huzaifah sedekah langsung 1.000 ekor sapi. Orang Qasim sedekah 1.000 ekor kambing. Pak Cipto ini 1.000 ikat sawi. Masya Allah. Ini Pak Suhel 1.000 batang singkong. Negeri kita ini sibuk, Allah, subur, hijau. Hadirin yang mulia, kesejahteraan akan datang kalau kita mentaati perintah Allah. Inilah jalan. Jadi kalau ingin sejahtera, pusatnya kesejahteraan itu adalah di masjid. Falyabudu robba hadzal bait. Sembahlah Rob daripada rumah ini. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah, dialah yang memberikan makan, menghilangkan lapar. Artinya dialah yang memberikan sejahtera. Wa amanahum min khauf. Dialah yang memberikan keamanan, menghilangkan ketakutan. Caranya apa? Sembah pemilik rumah ini. Falyabudu robba hadzal bait. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan berikan kesejahteraan, dia akan berikan keamanan, prosperity and security. Kesejahteraan dan keamanan akan datang dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makmurkan masjid. Buat musyawarah harian di masjid kita. Buat taklim harian di masjid kita. Buat silaturahmi mingguan, buat kunjungan harian, buat silaturahmi mingguan, dan jaga nisab bulanan. Nisabnya sangat penting. Seperti bayi dalam perut ibunya, nisabnya itu 9 bulan 10 hari. Kalau udah 10 bulan nggak keluar dari perut ibunya, itu gelisah itu bapaknya, ibunya juga gelisah. 11 bulan nggak keluar, neneknya gelisah, kakeknya gelisah. 12 bulan nggak keluar, satu kampung gelisah. Itu bisa-bisa kalau sudah 13 bulan nggak keluar, dipanggil tukang bedah, itu dibedel, keluar, terpaksa keluar dia. Jadi mau keluar dengan senang hati atau keluar dengan dibedel. Bahaya kalau keluar dengan dibedel. Masya Allah. Jangan nisa. Jangan sampai Gunung Ka'bah ikut jauhlah. Allah. Jangan sampai Gunung Ka'bah ikut naskil. Allah. Dia nanti batu-batu kamu ambil sawi dari perut saya, kamu ambil singkong dari perut saya, kamu ambil pisang dari perut saya, kamu ambil cabai dari perut saya, kamu ambil tomat dari perut saya, kamu ambil alpukat dari perut saya, tapi kamu dipanggil pencipta saya, kamu tidak datang. Batu belum kamu. Jangan sampai bikin batu belum kamu, saudara-saudara. Dipanggil Allah datang, syukuri, disubur. Saya tadi keliling dengan Pak Suyan, subhanallah, saya sampai syuting, betapa suburnya negeri. Masya Allah, udaranya sejuk, Masya Allah. Tinggal bagaimana mensyukurinya, Allah akan tambahkan, karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Engkau mensyukurinya ditambahkan. Tadinya panen 1 ton, dengan mensyukuri jadi 2 ton. Tapi kalau tidak mensyukuri, tadinya udah tanam, udah disiram, udah dipupuk, udah diusir hamanya, tiba-tiba harganya tidak ada.
Akhirnya ditebang lagi sia-sia. Allah. Dia yang mulia. Kita niat gimana hidupkan amal masjid kita. Sebagaimana amal masjid. Agama ini akan maju kalau kita pandai menduplikasi. Dunia ini maju kalau kita pandai inovasi. Kita tidak akan bawa dunia ini. Yang kita bawa adalah amal agama kita. Untuk dapat menduplikasi amal agama yang dibawa Rasulullah, kita perlu latihan. Latihannya tidak usah lama-lama. Latihannya cukup 3 hari aja dulu. Siapa yang 3 hari latihan jalan? 3 hari Pak. 3 hari latihan. Ke mana? Pala Curug. Apa namanya? Besok mana? Dusun Baru. Dusun Baru. Dusun Baru Pala Curug. Latihan 3 hari. Siapa 3 hari Pak? Masya Allah. Badil. Masya Allah. Siapa lagi? Latihan 3 hari supaya bisa Siapa lagi Pak? 3 hari. duplikasi amalan masjid. Suher. Siapa namanya Pak? Iya. Cambiabe.